Salam, saudara semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan suami, di mana Tuhan pulihkan suami saya. Jadi singkat ceritanya, waktu awal tahun begitu. Sebelumnya sudah ada gejala begitu, cuman tidak dihewel gitu, nah karena dikira biasa aja gitu. Jadi suami saya punya riwayat gula. Nah, faktanya tidak pernah ini cek ini tekanan bola mata gitu. Jadi saya mau himbau teman-teman yang punya penyakit gula, yang punya minus mata itu sering-sering cek gitu tekanan bola mata gitu. Nah, ternyata tekanan bola mata suami saya tinggi sehingga menyebabkan ini saraf-saraf ini kena gitu dan menjadi gelap begitu, hampir buta suami saya. Berbuta. Nah itu kejadiannya ini Natal gitu. Natal kami sudah tidak enak gitu nah. Terus yang puncaknya ini waktu tahun baru. Tahun baru ini di saat semua haleluya, puji Tuhan, selamat tahun baru begitu, kami keluarga kami dalam kesedihan begitu karena suami saya ada sakit kepala yang luar biasa. Sakitnya luar biasa berupa pandangan gelap, saudara. Itu hampir-hampir buta. Dimana lagi ini anak saya punya anak kembar ini ada panas dua-dua. Jadi saya bingung ini mau selawat ini kembar atau suami saya. Di saat itu ya suami kan saya waktu itu kan banyak tahun baru ya, jadi saudara-saudara ada, jadi temani, jadi saya tetap kasih pijit ini bawa anak saya kembar baru sama anak saya yang nomor satu lagi yang bantu saya kan gitu. Jadi saya urus kembar baru itu panas itu waktu itu, malam itu panas. Nah akhirnya suami saya tidak tahan, saudara-saudara, sudah gelap katanya, weh saya buta dia bilang begitu. Terus setelah itu ini kami telepon sudah ini dokternya, kami konsultasi bagaimana nih dok, suami saya oh dikasih ini dulu bu, tahan sementara. Terus mata itu sudah merah sekali, mata bukan merah darah ya, merah begitu, merah baru bola matanya tuh hampir keluar begitu. Terus sakit kepala ini sakit sekali katanya. Sudah datang, saya juga sudah ada tahan di rekening bank ini cuman ada berapa begitunya, pokoknya uang bengkel ini kan saya buka usaha bengkel, cuma ada uang bengkel bisa lah kalau untuk beli tiket pesawat. Nah masalahnya lagi tiket pesawat ini kan tahun baru mendadak, dokternya bilang tanggal 2 baru buka klinik. Nah sekarang berarti besok sudah buka ini klinik. Akhirnya saya suruh anak saya cari tiket di online. Terus saya cari tiket di sini dulu, tidak ada semua penerbangan karena terlalu mendadak dan tahun baru. Lagi di online saya berdoa di tengah jalan sampai menang Tuhan, saya perlu tiket Tuhan. Dalam kemudian anak saya dapat pun ada satu pun, dia bilang mungkin orang cancel apa saya tidak tahu. Terus dia bilang pun ada satu pun, sudah bayar bang. Terus akhirnya kita kan. Nah masalahnya lagi kan harus 3 jam dari sini itu tiketnya bandaranya tuh 3 jam dari sini. Kita bingung lagi nih, orang pada pergi semua nih kampung ini kami ada mobil, oto tuh mobil ya, kami ada mobil di sini, cuma siapa yang supir, suami saya tidak mungkin, semua pada warga kampung ini. Terus kami berdoa, ingat satu namanya Mama Emi, saudaranya Bapak Randa, tidak jauh dari sini rumahnya, mudahan dia ada, mudahan fotonya ada. Terus saya coba ke sana, saya cerita begini, saya butuh besok subuh jam 5 karena pesawat jam 8 atau jam 9 waktu itu. Dia bilang oke, siap, dia bilang sudah beres, terima kasih Tuhan, tiket sudah Tuhan bereskan, ini mobil Tuhan sudah bereskan, janjian sama dokter juga Tuhan sudah bereskan, terima kasih Tuhan. Akhirnya suami saya berangkat. Nah suami berangkat nih kan sama anak saya kan yang ngantarin, yang anak saya yang pertama tinggallah di rumah saya, tinggal sama anak saya kembar yang sakit ini, panas ini malamnya ini, sama kakaknya kembar ini satu lagi, ini tinggal di situ.
tidak yang dewasa cuma saya tok, yang lain anak-anak. Di situ saya sudah beres-beres rumah karena tahun baru ya, malamnya perayaan itu saudara datang, jadi saya kasih beres semua, terus saya tidur. Tidur ini apa namanya, malam ini suami saya itu telepon puluhan kali, katanya saya tidak angkat dan tidak pernah seperti itu begitu. Nah, suami saya kan takut ya, akhirnya ini apa, dia anak suruh anak saya telepon ke kakak sebelah, tetangga sebelah, terus telepon tetangga sebelah ini ketuk-ketuk saya pintu pagi-pagi ini, saya enggak buka karena saya kunci semua tuh, kunci dari dalam. Nah, entah bagaimana dia bolak-balik saya enggak dengar dari malam sampai siang ini. Terus akhirnya anak saya yang kembar ini tiba-tiba, biasanya kan dia rewel, maksudnya bukan dia bangunin saya, ini enggak, dia buka pintu baru dia masuk, dia tidur lagi. Nah, dia lihat ini tetangga ini lihat apa, kakak ini lihat pintu terbuka, dia masuk, sudah masuk, dia buka pintu kamar saya, dia goyang-goyang saya tidak bangun, dia goyang-goyang, saya bangun, kenapa kakak? Dia bilang, dek kenapa dek, saya tidak bisa bangun, saudara. Tiba-tiba tidak ada apa-apa, tiba-tiba saya drop. Terus apa namanya, ini Bapak Randa, telepon Bapak Randa dulu. Bapak Randa ini suami saya ya. Ini apa, telepon puluhan kali tidak diangkat, jadi telepon saya, suruh lihat adik, dia bilang. Nah, ini untung ada nih umbu ini kembar yang laki-laki ini buka pintu, dia bilang. Tapi dia tidak keluar, dia cuma buka pintu terus dia masuk. Nggak tahu, mungkin saya yakin itu Tuhan yang gerakan anak saya kembar ini untuk buka pintu kan, begitu dia masuk. Terus betul saya tidak bisa bangun, saudara. Akhirnya kakak ini, woi, dia kasih makan saya, dia berikan saya obat, pokoknya dia rawat saya betul-betul. Dan anehnya lagi, Tuhan kasih anak kami kembar ini dua-dua sembuh, tidak sakit, tidak rewel, dia bilang begitu. Terus puji Tuhan, terus saya sudah dirawat 1 hari, saya tidak bisa bangun, saya sakit kepala kayak putar-putar gitu. Akhirnya satu hari dia mau bawa ke rumah sakit, saya bilang jangan, kakak, siapa yang jaga rumah, siapa yang jaga anak-anak saya, saya bilang tidak usah, saya sembuh, saya sehat. Misalnya saya punya andalan dulu kayak obat sinyal begitu, namanya Fupang, saya pasti sembuh, saya minum 3 kali sembuh betul. Tadi sudah terusannya kakak ipar saya di Jakarta juga telepon adik iparnya yang masih ada di sini, terus dia telepon bantu saya di rumah, akhirnya dikirim ini adiknya untuk jaga saya lah, dikirim itu adik iparnya ke sini yang dari Jakarta. Sudah itu beres, akhirnya suami saya ini kan tindakan kan mata kirinya, apa namanya, dia tinggalkan, sudah dilaser, terus ini dokternya bilang sepertinya tidak ada harapan, dia bilang tidak ada harapan. Nah, apa namanya, putus asa lah suami saya. Waktu saya buta, saya namanya orang sakit ya, saya buta ini. Saya bilang saya tetap kuatkan, jangan ya. Dia bilang, Tuhan sudah bawa ayah sejauh ini, dia bilang pasti ada jalan, jangan khawatir, jangan ini, pasti ada mujizat. Saya terus kuatin terus. Ayah tahu kalau kita 6 tahun di sini semua tinggal anak Tuhan, kan? Semua Tuhan. Saya tidak punya siapa-siapa di sini, maksudnya kecuali ayah ya. Saya cuma punya Tuhan, saya bilang kan. Tuhan yang selesaikan, Tuhan yang pelihara saya, Tuhan yang kasih makan saya itu Tuhan, bilang kan. Semua, jadi jangan takut, yang bawa ayah ke sana juga Tuhan. Tuhan itu Bapak kita, dia akan tanggung jawab. Dia sudah sampai ke sana, pasti dia sampai tuntaskan ini masalah ayah, saya bilang. Asal ayah yakin dan percaya, saya bilang. Terus apa namanya, terus ada dia ini, pesannya kakak ipar saya telepon, bagaimana ini mama kembar ini, saya cerita ini. Terus akhirnya dia apa, sudah dirujuk aja ke Jakarta, dia bilang begitu. Oh iya kakak, kami iya aja. Terus suami saya bingung lagi kan, uang sudah habis ini, tidak, kalau di Jakarta sekitar 70 sampai 80 jutaan gitu kan. Sudah habis, kami sudah berobat ini sudah habis segitu juga itu. Nah, tidak ada uang lagi untuk pergi ke Jakarta untuk operasi besar ini, kami tidak ada uang. Terus kami tidak minta ke kakak ipar, kita berdoa, kita jangan minta siapa-siapa gitu. Jangan mengeluh ke kakak ipar pun jangan, saya bilang. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta uang ke Tuhan aja, biar Tuhan gerakin siapa yang nanti bantu ayah, gitu. Ternyata tidak lama kakak iparnya telepon, saya mau jemput, sudah saya jemput aja, sudah ini apa, ini beranda, dia bilang begitu. Ya, terima kasih Tuhan, saya bilang, aduh terima kasih kakak, dia bilang tidak usah pikir biaya, dia bilang
tidak usah pikir biaya Mama Randa, pokoknya Mama Randa sehat, dia bilang. Mama Randa sehat, Mama Randa urus bengkel, urus anak-anak, yang penting itu aja, tidak usah pikir masalah biaya, nanti kita yang atur gitu. Jadi dia jemput ini, kakak ipar saya ini jemput ini ke Surabaya, ke Gresik, baru anak saya laki-laki suruh pulang pada waktu itu mau ujian kan. Jadi anak saya laki-laki ini pulang naik kapal, dia naik pesawat ke Jakarta. Nah, di situ Tuhan terus terus ini terus apa namanya terus kerja kita langsung di sana langsung didaftarin ke dokter mata spesialis ini terus hanya kalau pakai BPJS itu bisa cuma lama berbulan-bulan karena harus antri yang kakaknya tidak tega kan hanya eksklusif bayar 80 juta tidak masalah. Operasi pertama gagal, operasi kedua gagal, operasi ketiga gagal. Nah, ini ketemu 4 dokter ini, yang ketiga ini yang akhirnya puji Tuhan ya dibilang berhasil tapi tidak 100% begitu. Intinya suami saya bisa melihat. Yang pertama yang kedua ini, wah dia sudah stres, dia bilang saya mau mati ya, dia bilang selalu bilang begitu. Saya terus khawatir. Ya, saya bilang kamu harus yakin, saya bilang kan ini kita punya Tuhan, Tuhan yang bawa ayah dari Waingapu ke Surabaya ke Gresik sampai ke Jakarta itu Tuhan. Tuhan tidak mungkin menelantarkan, saya bilang. Tuhan itu pasti tanggung jawab. Walaupun apapun nanti kalau ayah yakin, ibunya yakin. Ya, ayah punya iman atau tidak, saya cuma bilang begitu. Yang penting ayah yakin, ayah punya iman akan sembuh, pasti sembuh, saya bilang. Jangan khawatir, saya bilang. Terus singkat cerita, akhirnya dia kuat lagi. Jadi tiap malam dia sempat depresi, saudara. Dia sempat depresi ini bapak suami saya ini. Dia beri mau ngantur saya yang di sini yang nguatin gitu kan. Dan harus mau siapa lagi kan dia sampai 4 bulan di sana. Jadi, pokoknya harus sampai 4 bulan kan harus pengobatannya ketiga ini. Puji Tuhan suami saya bisa melihat walaupun masih silau begitu, masih silau. Ya tidak apa-apa yang penting bisa lihat kan dia harus pakai kacamata dan terus dan sekarang suami saya sudah pulang sudah 1 bulan di sini itu pun harus ekstra perawatan. Itu semua karena Tuhan, karena kami tidak punya uang, saudara. Kalau kita yakin dan percaya, saya selalu ingat saya tidak punya siapa-siapa di sini. Saya cuma punya Tuhan. Saya cuma punya Tuhan. Tuhan siapa saya cuma Tuhan Bapak saya. Saya di sini pun selama 6 tahun di sini keluarga pun saya tidak pernah mengeluh. Saya pun tidak boleh kalau suatu saat ada di sini bertanya, saya pernah ke siapa untuk mengeluh, tidak pernah. Saya bilang saya cuma mengeluh sama Tuhan dan Tuhan selalu yang menyelesaikan semua keluh kesah saya gitu. Dan saya ini kayak orang gila kalau apa-apa saya omong sendiri saudara karena saya ngomong sama Tuhan. Kalau Tuhan kan tidak kelihatan begitu, jadi saya selalu omong apapun keluhan saya gitu, termasuk tentang suami saya begini. Terus singkat cerita puji Tuhan sudah bisa melihat lagi itu semua karena Tuhan, walaupun belum sempurna tapi yakin dan percaya suami saya setiap hari Tuhan akan jamah terus sehingga dia akan melihat lagi dengan sempurna. Begitu kesaksian dari saya, semoga memberkati kesaksian saya untuk teman-teman semua. Mari rawat suami kita yang masih hidup ini dan saya rawat betul dan ini dan jangan mengeluh, jangan suka mengeluh sama orang-orang nanti kita kecewa. Mengeluhlah sama Tuhan, Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan menyelesaikan segala keluhan kita. Kemarin waktu selama 4 bulan saya tinggal ini sama suami saya di Jakarta perubahan ini, tidak ada satu keluarga pun di sini yang saya keluhkan dan tidak ada keluarga yang datang ke sini karena mereka tunggu dari saya katanya. Nah, begitu Bapak Nanda suami saya pulang, kan saudara datang ya, saudara tengok saya, tengok suami saya gitu, ketemu saya dibilang, aduh saya mohon maaf, saya selama 4 bulan ini Adi di sini sendiri ini saya dengar saya kalau Adi bilang kakak saya keluh ini dia akan semua akan datang tapi ini saya ini tidak pernah mengeluh ke mereka dia bilang jadi yang mereka tidak datang dia merasa dia saya ini tidak ada apa-apa begitu tidak ada masalah jadi mereka yang sudah aman-aman aja dia bilang terus menjelaskan untuk kalau memarandai saya ya kalau memarandai ini tidak akan kakak mengeluh tidak akan minta tidak akan mengeluh kalau kakak datang bantu dia ya dia oke dia bilang kalau kakak nunggu ini Mama keluar dari mulut Mama Randa ini perkataan minta tolong minta uang tidak kan dia bilang iya kakak dia bilang saya mengeluhnya ke Tuhan saya cuma bilang gitu saya mengeluhnya sama Tuhan saya mintanya sama Tuhan saya bilang kan tidak apa-apa saya bilang kan
tidak apa-apa, saya bilang begitu kan, saya sehat, saya kuat, itu ya semua karena Tuhan, saya bilang gitu kan. Saya tahu semua kakak saudara di sini ada sibuk masing-masing, saya bilang gitu kan. Jadi ya, ya sudahlah, kita kan punya Tuhan, saya selalu bilang begitu kan. Saya mungkin tidak bisa menginjilin mereka, saya mungkin kalah kalau bicara soal firman sama mereka, tapi biarlah perlakuan saya, biarlah orang melihat surat terbuka ya Tuhan ini lewat kehidupan saya, yang tidak pernah merepotkan mereka, yang tidak pernah berkata kasar sama suami, yang selalu melayani suami. Biarlah mereka melihat itu dan mereka selalu banggain saya, bersyukur punya suami, punya istri orang Jawa, dia bilang, yang nurut apa kata suami, yang mau merawat suami. Kalau kau kena orang Sumba, mati kau, dia bilang. Teman nih saudara-saudara pada gurau begitu. Terus saya jawab, kakak, saya bilang, tidak semua orang Jawa begitu. Saya begini karena di Betel diajarkan, di Alkitab diajarkan, karena istri itu tunduk suami itu. Saya bilang begitu kan. Saya bilang, ada kata, oh iya, iya, saya tahu, tapi saya selalu lupa. Dan mereka bilang begitu, yang istri-istri, nah, bilang, saya tahu ada firman itu, tapi saya selalu lupa. Dia bilang, kalau bahwa suami istri itu harus tunduk sama suami. Jadi biarlah ini firman ini yang berbicara lewat kelakuan kami sekeluarga dan menjadi berkat bagi kakak-kakak di sini, istri-istri yang di sini gitu, agar selalu menyayangi keluarga, tidak melawan suami, selalu mengurus keluarga dengan baik. Itu aja mungkin kesaksian dari saya. Saya juga minta doa untuk suami saya, supaya selalu sehat yang harinya. Terima kasih atas kesempatan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Ya, selalu